Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baik ikhwana fillah, para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini 25 Qa'dah atau 23 September 2011 kita dipertemukan kembali di 107,7 FM Radio Da'wah Salafiyah, radio penambah ilmu dan penyejuk hati. Insyaallah pada pagi hari ini seperti biasanya kita akan mendengarkan bersama kajian secara langsung yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Abdillah Sofyan yang akan melanjutkan dari pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Tapi untuk ikhwan fillah, para pendengar dimanapun Anda berada yang berkehendak untuk mengirimkan SMS dengan pertanyaannya, silakan Anda kirimkan di 085353 020304. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan akan dijawab oleh asatid dengan satu persatu. Tapi bismillah, untuk menyingkat waktu kita langsung dengarkan bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Abdillah Sofyan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-6 dari hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-muallif rahimahullah al-hadits as-sadis, hadits yang ke-6, an Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu maqala, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebagaimana yang kita terangkan kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal ketika Nu'man bin Bashir baru berumur 8 tahun. Jadi dalam umur sekecil itu dia telah memperhatikan dan menghafal apa yang dia dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak orang. Famanittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Maka barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, dari hal-hal yang samar itu, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil harami karra'i yar'a haula al-hima yushiku ay yaqa'a fihi. Dan barang siapa melakukan hal-hal yang samar itu, maka dia telah terjatuh kepada yang haram, sebagaimana seorang pengembala yang menggembala di dekat daerah larangan, hampir-hampir gembalaannya masuk di daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya
setiap raja itu memiliki daerah larangan. Wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah sesungguhnya larangan Allah, daerah larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad itu ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, apabila dia baik maka seluruh jasad akan ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Wa idza fasadat, dan apabila dia rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka rusaklah seluruh jasad, ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Rawahul Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Setelah kita sebutkan kemarin beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini. Pelajaran yang paling terpenting adalah penjelasan bahwasannya perkara-perkara al-asya' wal umur, baik itu berupa perbuatan maupun makanan-makanan ataupun pakaian, terbagi 3 bagian. Yang halal, yang jelas halalnya, yang haram, yang jelas haramnya, dan yang masih syubhat, yang masih diragukan, masih samar. Maka syariat membimbing kita, kalau yang halal silahkan dilakukan atau silahkan digunakan, dimakan, sedangkan yang haram maka ditinggalkan. Demikian pula yang masih samar-samar maka tinggalkan. Maka tinggalkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih." Barang siapa yang menjaga dirinya dari samar-samar itu, dia tidak melakukan yang samar-samar, yang belum jelas apakah itu halal atau haram, maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Sedangkan waman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil harami. Apabila seorang melakukan perbuatan yang samar-samar itu atau memakan yang samar-samar, belum jelas dia halal atau haram, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Kenapa? Karena dia tidak berusaha menjaga agama dan kehormatannya. Ini tujuan yang besar dari menjauhkan diri dari hal-hal yang samar tersebut, agar seorang dapat menjaga agama dan kehormatannya. Oleh karenanya, hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Iman, dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Iman, bab fadlu man istabra'a li dinihi, keutamaan orang yang menjaga agamanya. Adapun Imam Muslim rahimahullah, beliau menyebutkan dalam bab akhdhul halal wa tarkus syubuhat, melakukan yang halal dan meninggalkan yang samar-samar. Jadi inilah 2 tujuan besar dari hadis ini. Yang pertama, kita dibimbing untuk meninggalkan syubhat, meninggalkan hal-hal yang masih samar tersebut. Kemudian yang kedua, penjelasan bahwasannya tujuan dari itu semua untuk menjaga agama seseorang. Yakni jangan sampai dia terjatuh
ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula untuk menjaga kehormatannya. Maksudnya apa menjaga kehormatannya? Yaitu dia tidak dicela oleh manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah ahlul iman. Dia tidak dicela oleh ahlul iman, tidak dipandang jelek oleh ahlul iman, karena dia melakukan hal-hal yang belum jelas. Karena memang demikianlah sifat ahlul iman. Yang baik mereka akan pandang baik, yang jelek mereka akan pandang jelek. Maka ini peringatan bagi kita semua untuk menjaga kehormatan diri. Bukan sekedar menjaga agama, yakni menjaga hubungan kita dengan Allah, tetapi juga menjaga kehormatan kita di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai kita dianggap orang yang jelek, orang yang tidak peduli dengan perkara halal dan haram. Walaupun tentunya kita melakukan kebaikan bukan supaya dipuji orang, tetapi bersamaan dengan itu kita pun harus menjaga diri. Jangan sampai dicela oleh orang dikarenakan perbuatan jelek yang kita lakukan. Kalau dicela karena perbuatan baik, maka tidak masalah. Bahkan itu sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah. Bagi orang yang melakukan kebaikan, mesti ada cobaan-cobaan yang harus dia hadapi. Di antaranya celaan manusia. Bahkan Rasulullah SAW, orang yang paling takwa kepada Allah, pemimpin orang-orang yang bertakwa, dicela dengan celaan yang sangat jelek sekali. Dikatakan sahir kadzab, dikatakan penyihir, pendusta, majnun, gila. Ini celaan-celaan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Tetapi beliau dicela bukan karena melakukan kejelekan, justru karena beliau melakukan kebaikan. Oleh karenanya yang mencela beliau adalah ahlul kufur, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ahlul iman. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini menjaga kehormatan agar tidak dicela oleh ahlul iman, agar tidak dicela oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kejelekan amalan seseorang. Demikian pula pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, hendaklah seorang menjaga diri, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan celaan. Walaupun mungkin dia yakin perbuatan tersebut halal, tetapi kalau bisa menimbulkan salah persepsi, salah sangka, maka hendaklah dia hindari. Hendaklah dia hindari. Misalkan dia sering datang di satu tempat maksiat, atau tempat hiburan, padahal dia tidak melakukan maksiat di situ, maka hindari yang seperti ini. Baik. Inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin menjaga agama dan kehormatannya. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini adalah saddud dzara'i. Disyariatkannya untuk menutup pintu kepada yang haram, menutup segala jalan, segala sarana yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Sebab Rasulullah SAW telah melarang kita untuk melakukan perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang masih belum jelas bagi kita apakah dia halal ataukah haram. Maka kita tinggalkan perkara tersebut, sebab dikhawatirkan hal itu dapat mengantarkan kepada yang haram. Jadi
sebetulnya kita dibimbing untuk meninggalkan hal tersebut bukan karena hal itu sudah haram, tetapi karena suatu kekhawatiran jangan sampai hal itu ternyata haram sehingga perbuatan kita itu mengantarkan kepada perkara yang haram. Maka inilah di antara keindahan syariat. Sebelum perbuatan maksiat itu terjadi, sudah ditutup segala pintu yang bisa mengantarkan ke sana. Sebelum terjadi perzinahan, maka semua pintu yang mengantarkan kepada zina sudah dilarang dalam Islam, sudah diharamkan. Baik itu berikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Demikian pula keberadaan wanita yang suka membuka auratnya. Demikian pula laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Wanita juga demikian. Dan juga larangan keras dari Rasulullah SAW untuk menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sampai kata Rasulullah SAW, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi bikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamas samra'atan la tahillulah. Ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kenapa semua itu dilarang? Karena semua itu mengantarkan kepada zina. Maka yang namanya pacaran itu hukumnya haram. Sebab semua yang dilakukan oleh orang pacaran mengantarkan kepada perzinahan. Demikian pula Rasulullah SAW melarang seluruh perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Membangun kuburan dilarang. Berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh dilarang. Berlebih-lebihan di dalam memuji orang-orang saleh dilarang. Semua itu sebagai penjagaan terhadap kaum muslimin agar jangan sampai terjatuh pada kesyirikan. Besok-besok pindah depan bagus sekali ya. Terganggu ini yang ngomong-ngomong di luar. Baik. Jadi salah satu pelajaran besar yang bisa kita petik dari hadis ini, ditutupnya seluruh jalan kepada perkara yang haram. Di antara dalil Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-108. Kata Allah, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin." Dan janganlah kalian mencerca, memaki orang-orang yang menyembah selain Allah, sebab akan mengantarkan mereka mencaci Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas tanpa ilmu. Maka sebetulnya mencerca mereka adalah suatu hal yang disyariatkan. So mereka telah melakukan suatu perbuatan yang mengundang cercaan. Tetapi jika kita lihat kalau mereka dicerca, justru mereka akan balik mencerca Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dilakukan. Sebab menjaga kehormatan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Maka ini contoh kita dilarang melakukan suatu perbuatan yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Pelajaran yang berikutnya, anna min 'adatil muluk ayyahmu. Bahwasanya di antara kebiasaan para raja adalah membuat daerah larangan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna likulli malikin hima." Ketahuilah bahwasannya
setiap raja itu memiliki daerah larangan. Dan telah kita jelaskan kemarin, daerah larangan kepemilikan umum kalau dikuasai oleh pribadi, tidak diberikan kepada yang lainnya, itu hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna syuraka fi thalathin. Kaum muslimin bersyarikat dalam 3 perkara. Al-kala, wal-ma, wan-nar. Rumput, air dan api. Ini harus dibagi-bagi. Tidak boleh dikuasai oleh seseorang. Tetapi kalau diberikan kepada kaum muslimin secara umum, maka hal ini boleh dikelola oleh pemerintah, lalu dibagi-bagi kepada kaum muslimin agar lebih tertib pembagiannya. Walaupun harus dengan menggunakan biaya perawatan dan sebagainya. Pelajaran yang berikutnya, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ta'kidul jumal bi anwa'il muakkidat idza da'atil haja ila hadha. Menguatkan kalimat-kalimat dengan berbagai penguat, berbagai kalimat penekan apabila hal itu dibutuhkan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mengatakan, ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya, ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah dan sesungguhnya. Ini kalimat-kalimat penguat. Dalam hadis ini disebutkan sampai beberapa kali. Ini untuk menunjukkan pentingnya apa yang dibicarakan di sini. Pelajaran berikutnya, kata beliau rahimahullah, annal madar fi salah wal fasad 'ala al-qalbi. Bahwasannya patokan kebaikan dan kerusakan seseorang itu pada hatinya. Idza salaha salahal jasadu kulluh. Apabila rusak hatinya, maka rusak seluruh jasadnya. Wa idza fasada fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak hatinya, maka rusak seluruh jasadnya. Tapi ini bukan berarti kerusakan fisik. Yang dimaksudkan di sini adalah kerusakan akidah seseorang dalam hatinya, kerusakan imannya, kemaksiatan yang ada dalam hatinya. Jadi bukan yang dimaksud dalam hadis ini penyakit jantung atau penyakit yang bisa diobati di rumah sakit. Tidak. Yang dimaksudkan di sini rusaknya hati. Apabila hati itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka rusak seluruh anggota tubuhnya. Yakni seluruh amalan anggota tubuhnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kebid'ahan yang ada dalam hati seseorang berupa keyakinan-keyakinan yang bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan merusak amalannya. Demikian pula kedengkian, kebencian kepada kaum muslimin. Maka akan terlahirkan di dalam amalan-amalannya amalan-amalan yang jelek kepada kaum muslimin. Bagaimana dia bermuamalah, bagaimana dia bergaul dengan kaum muslimin akan sangat jelek kalau di dalam hatinya sudah rusak. Dalam hatinya terdapat kedengkian, kebencian, iri hati kepada kaum muslimin. Maka ini yang dimaksud. Oleh karena itu, berdasarkan hadis ini, wajib bagi kita al-inayah bil qalbi akthar min al-inayah bil amalil jawarih. Memperhatikan amalan hati melebihi perhatian kita terhadap amalan anggota tubuh. Ini kewajiban yang bisa kita petik dari hadis ini. Hendaklah kita betul-betul lebih memperhatikan amalan-amalan hati kita dibanding amalan-amalan anggota tubuh kita.
Sebab hakikatnya seluruh anggota tubuh ini hanya bagaikan prajurit, bagaikan bawahan. Hatinya adalah raja, hatinya adalah pemimpinnya. Dan kelak di hari kiamat, hati seseorang yang akan diuji, yang akan dihisab, sebagaimana firman Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Dalam surat Al-Adiyat, apakah mereka tidak tahu apabila dibangkitkan orang-orang yang ada di kubur dan diungkapkan ma fis sudur, apa yang ada di dalam hati mereka. Semua yang disimpan oleh manusia di dalam hati akan diungkapkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam surat At-Tariq, innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati pada hari tublas sarair, diungkapkan semua yang disembunyikan oleh hati. Maka sucikan hatimu dari perbuatan syirik, dari perbuatan bid'ah, dan juga dari kedengkian dan kebencian terhadap kaum muslimin. Maka hendaklah engkau perhatikan amalan hatimu. Bagaimana keikhlasanmu di dalam beramal, bagaimana pengharapan, rasa takut, rasa cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya amalan-amalan besar. Dan ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Dan pernah kita jelaskan sebagaimana yang dijelaskan para ulama, bagaimana sahabat bisa melebihi seluruh manusia di dalam ibadah. Padahal sedikit yang mereka lakukan, tetapi bisa melebihi generasi berikutnya, walaupun banyak yang dilakukan oleh generasi berikutnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Jangan kaliyan mencerca sahabat-sahabatku. Maka demi Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang dari kalian berinfak, bersedekah emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyerupai atau menyamai sedekah emas yang diinfakkan sahabat, walaupun hanya segenggamnya, bahkan separuh dari satu genggam tersebut. Ulama menjelaskan hal ini karena apa? Karena amalan hati kita berbeda dengan amalan sahabat. Satu genggam emas, bahkan separuhnya, yang disedekahkan oleh sahabat, disertai dengan keimanan yang kuat kepada Allah, disertai dengan keyakinan akan balasan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat, disertai dengan keikhlasan, rasa takut, pengharapan, dan kecintaan serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu kuat. Maka dia bisa mengalahkan emas sebesar gunung Uhud yang kita sedekahkan. Inilah bedanya kita dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka begitu memperhatikan amalan hati mereka. Sehingga kata Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Berapa banyak amalan yang kecil, tapi dengan niat yang ikhlas dia menjadi besar. Dan berapa banyak pula amalan yang besar, tapi niatnya tidak ikhlas, menjadi kecil di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, fil hadis raddun 'alal usah alladziina idza nuhu 'anil ma'asi qalu at-taqwa hahuna
wa daraba ahaduhum ala sadrih. Di dalam hadis ini terdapat bantahan kepada para pelaku maksiat. Apabila mereka dilarang melakukan kemaksiatan, maka di antara mereka mengatakan at-taqwa itu di sini, sambil dia memukul ke dadanya. Jadi maksudnya dia, jangan pedulikan aku, tidak usah menegur aku kalau aku melakukan maksiat, sebab takwa itu di dalam hati. Ini juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. At-taqwa itu di sini, yakni di dalam hati. Ini hakikat ketakwaan. Tetapi hadis ini menjadi penjelas bahwa takwa yang ada di dalam hati haruslah melahirkan ketakwaan pada anggota tubuh. Jadi tidak benar kalau seorang melakukan maksiat kemudian dia mengatakan takwa itu kan dalam hati. Sama halnya dengan wanita yang tidak mau pakai jilbab, tidak mau menggunakan pakaian muslimah, kemudian dia katakan yang penting hatinya dipakaikan jilbab. Yang penting hatinya berjilbab. Ini orang yang korupsi, nanti dia akan mengatakan yang penting hati tidak korupsi. Maka ini bantahan kepada mereka. Kalau hati Anda memang bertakwa, mestinya anggota tubuh Anda juga bertakwa. Sebab kalau hati baik, seluruh tubuh akan ikut baik. Tetapi kalau hati rusak, maka seluruh tubuh akan ikut rusak. Ini suatu pelajaran yang sangat besar yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pelajaran yang lain, anna tadbira af'alil insan a'idun ilal qalbi. Bahwasannya pengaturan segala perbuatan manusia itu dilakukan oleh hati. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu." Apabila hati seseorang itu baik, maka baik seluruh jasadnya, dan apabila hati seseorang itu rusak, maka rusak seluruh jasadnya. Oleh karena itu, hadis ini juga sebagai dalil bahwasannya al-aqlu fil qalbi. Akal itu tempatnya di hati dan bukan di kepala. Dalil-dalil syariat menunjukkan kepada kita akal itu tempatnya di hati. Hati yang menjadi pusat seseorang. Dari hati diatur segala perbuatan-perbuatannya. Ucapannya baik kalau hatinya baik. Ucapannya jelek kalau hatinya jelek. Demikian pula amalan-amalannya baik kalau hatinya baik, amalan-amalannya jelek kalau hatinya jelek. Adapun dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa akal itu tempatnya di hati sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha." Kata Allah, "Afalam yasiru fil ardi." Mengapa mereka tidak berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, sehingga hati mereka dapat berfikir dengan akal mereka. Hati mereka dapat ya'qiluna biha, memahami dengan akal. Au adhanun yasma'una biha, atau telinga mereka dapat mendengarkan. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena sesungguhnya bukanlah pandangan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun ya'qiluna biha. Mereka memiliki hati, dengan hati itu mereka memahami dengan akal mereka. yakni jelas menunjukkan akal itu tempatnya di hati.
Baik. Ini jelas berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, inilah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Dan di sana masih banyak pelajaran-pelajaran, namun inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ikhwan fillah, para pendengar Radio Da'wah Salafiyah dimanapun Anda berada. Demikian tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sofyan dari penjabaran hadis yang ke-6 berkenaan dengan masalah-masalah kehalalan, keharaman. Semoga antum semua para pendengar Radio Da'wah Salafiyah bisa mengambil faidahnya. Dan beberapa faidah yang sangat teringat oleh kami sendiri, bahwasanya perhatikanlah bahwasanya seorang muslim hendaklah lebih memperhatikan dengan amalan-amalan hati ya. Karena di situ adalah merupakan pusat, yaitu komando yang akan direalisasikan oleh anggota tubuh kita. Kemudian ikhwan fillah, para pendengar Radio Da'wah Salafiyah, bagi antum semua yang hendak mengirimkan pertanyaan, silakan Anda kirimkan di 085353020304. Insyaallah untuk para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya, semoga bisa diambil faedah pula dengan para pendengar yang lain, sehingga antum semua telah mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Untuk singkatnya, insyaallah kita akan langsungkan bersama, yaitu Ustaz Abdul Sofyan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pendengar Radio Da'wah Salafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bagaimana hukum ikut upacara Agustusan dan perlombaan-perlombaannya? Pertanyaan yang serupa, bagaimana hukumnya main sepak bola dalam rangka memeriahkan 17 Agustus dan ditonton oleh laki-laki dan perempuan? Dan pertanyaan yang serupa ini sangat banyak dulu ya. Mungkin sekarang saatnya kita menjawab. Dan sebetulnya sudah pernah kita singgung. Terdapat sebuah pertanyaan yang serupa diajukan kepada Al-Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta, komite tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa yang ada di kota Makkah dan Madinah. Ditanyakan pada fatwa nomor 2123, hal yajuzul wuquf ta'ziman li ayyi salamin watani atau alamin watani? Apakah boleh seorang berdiri untuk mengagungkan suatu simbol negara atau bendera negara? Apa jawabnya? La yajuzu lil muslim al-qiyam i'dhaman li ayyi alamin watani atau salamin watani. Tidak boleh bagi seorang muslim berdiri untuk mengagungkan bendera suatu negeri ataupun simbol suatu negeri. Bal huwa minal bid'ahil munkarah. Bahkan perbuatan itu termasuk bid'ah yang mungkar. Allati lam takun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala fi ahdi khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum. Dan tidak pula di zaman para khulafa'ir rasyidin, semoga Allah meridai mereka. Wa hiya munafiyatun li kamali tauhidil wajib wa ikhlas at-ta'zim lillahi wahda. Dan perbuatan itu mengurangi kesempurnaan tauhid yang wajib dan mengurangi keikhlasan serta kemurnian pengagungan terhadap Allah yang satu saja. Jadi, seorang muslim itu dituntut untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzari'atun ila syirk. Dan perbuatan itu adalah sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Wa fiha musyabahatun lil kuffar. Dan dalam perbuatan itu terdapat penyerupaan terhadap orang-orang kafir.
penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Wa taqlidun lahum fi 'adatihimul qabihah, dan ikut-ikutan kepada mereka dalam kebiasaan-kebiasaan mereka yang jelek. Wa mujawaratun lahum fi guluwihim, demikian pula turut serta dengan mereka dalam perbuatan gulu mereka, berlebih-lebihan mereka fi ru'asaihim wa marasimihim, dalam penghormatan mereka terhadap pemimpin-pemimpin mereka serta simbol-simbol negara mereka. Wa qad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an musyabahatihim aw tashabbuh bihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang penyerupaan terhadap orang-orang kafir. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Lajnah Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta, ketua Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, wakil-wakilnya Syekh Abdullah bin Qu'ud, Syekh Abdullah bin Gudayan, dan Syekh Abdul Razzaq Afifi. Demikianlah penjelasan resmi dari Komite Fatwa yang ada di kota Makkah dan Madinah, bahwasannya yang namanya upacara bendera itu, baik untuk Agustusan ataupun yang lainnya, itu bukan bagian dari ajaran Islam, tetapi itu adalah bagian dari musyabahatul musyrikin, musyabahatul kuffar, penyerupaan terhadap orang-orang kafir, dan mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Sebab seorang muslim dituntut untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlebih-lebihan di dalam menghormati. Kita hormati bendera negara kita. Kita hormati sepenuhnya. Dia adalah bendera negara yang telah menjadi lambang negara kita. Tetapi di dalam menghormatinya kita jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan sampai harus berdiri, sampai harus khusyuk, sampai harus diam ketika menghormatinya. Tidak harus seperti itu. Itu semuanya berlebih-lebihan. Itu perbuatan berlebih-lebihan yang mengurangi kesempurnaan pengagungan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai kadang-kadang ada orang yang lebih khusyuk kalau upacara bendera dibanding sholat. Khidmah dia. Sangat khidmat ketika mengikuti upacara bendera dibanding sholat. Baik. Ini semuanya perbuatan yang berlebih-lebihan. Di satu sisi, mengadakan Aid, perayaan tahunan atau bulanan atau mingguan atau beberapa tahun sekali, itu adalah suatu bentuk syariat, sehingga Islam telah menetapkan tidak boleh ada penetapan Aid, suatu hari yang dirayakan berulang-ulang selain yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu Aidul Fitri dan Aidul Adha. Maka ini bid'ah dan penyerupaan terhadap orang kafir dari sisi yang lain. Ditambah lagi, seperti yang ditanyakan di sini, main sepak bola ditonton oleh laki-laki dan perempuan, maka ini penyimpangan dari sisi yang lain. Demikianlah, satu penyimpangan akan melahirkan penyimpangan-penyimpangan yang lain. Kalau itu merupakan suatu ketakwaan, tentunya akan melahirkan ketakwaan juga. Tapi karena dia memang sudah merupakan suatu dosa, sehingga dia melahirkan dosa-dosa yang lain. Ini jawaban sekaligus terhadap banyak pertanyaan yang masuk. Sudah sejak bulan Agustus yang lalu mungkin. Belum sempat kita jawab. Baik. Bismillah, Ustaz, tolong jelaskan keutamaan seorang wanita yang melahirkan beserta dalil-dalilnya dari Al-Quran wa Sunnah. Seorang wanita yang hamil dan melahirkan, di antaranya disebutkan dalam surat Luqman ayat 14, "Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah,
dan telah menyusuinya selama 2 tahun. Hendaklah bersyukur kepadaku dan berbakti kepada orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia betapa penderitaan yang dialami seorang ibu ketika melahirkannya. Sehingga dia harus lebih meningkatkan baktinya kepada ibunya. Dan secara umum kepada kedua orang tuanya. Maka ini menunjukkan bahwasannya wanita yang hamil sampai melahirkan adalah suatu perbuatan atau suatu keadaan yang sangat memberatkan, sehingga dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pengingat kepada setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ustaz mau tanya, apakah hadis ini sahih tentang doa untuk orang yang akan melakukan perjalanan? Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsu ma kuntah. Hadisnya sahih dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Sahih insyaallah taala, termasuk doa yang kita baca bagi orang yang mau melakukan perjalanan. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassarakal khaira haitsu ma kuntah. Semoga Allah membekali ketakwaan bagimu, mengampuni dosamu, dan memudahkan kebaikan dimanapun engkau berada. Ustaz hafizahullah, kapan waktu yang disunahkan untuk mengabarkan pernikahan? Karena anak heran dengan teman-teman di sini. Baru khitbah dan akad nikahnya juga masih setelah lebih sebulan kabarnya sudah disebarkan. Apalagi ada yang baru diwacanakan, proses belum khitbah. Juga seperti itu. Alasannya agar semua ikhwan tahu bahwa wanita tersebut sudah ada yang memprosesnya. Jadi tidak dilirik lagi. Barakallahu fiik Abu Umair Asy-Syifari Hafsah Restu. Wa fiik barakallah. Asalnya yang disunahkan pengumuman pernikahan adalah ketika akad nikah itu sendiri. Ketika akad nikah hendaklah diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya telah terjadi pernikahan. Baik. Tetapi kalau seorang memberitahukan dia akan menikah sebulan lagi misalkan, maka tidak mengapa. Tidak ada larangan dalam syariat. Apalagi kalau tujuannya bagus. Sehingga disebutkan dalam pertanyaan, tidak ada orang lain atau ikhwan yang lain yang melamar wanita yang sedang dilamarnya. Ini tujuan yang bagus. Dan sangat disayangkan kalau hal itu terjadi dikarenakan memang ada sebagian orang yang tidak mempedulikan. Yang tidak mempedulikan apakah wanita ini sedang dilamar, sedang dalam proses, ataukah sudah ditinggalkan. Dia tidak peduli. Bahkan kadang-kadang sudah tahu. Cuman ingin merampas atau ingin dia yang memiliki wanita tersebut. Dan ini hukumnya haram. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala membuat satu bab di dalam sahihnya, babu tahrim al-khidbah ala khidbati akhih hatta ya'zana aw yatruka. Bab pengharaman melamar seorang wanita yang sedang dilamar oleh saudaranya sampai saudaranya itu izinkan atau dia tinggalkan. Disebutkan beberapa hadis di antaranya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi wa la yakhtub ala khitbati akhihi illa ayyadzana lahu." Janganlah seorang membeli di atas pembelian saudaranya. Dan janganlah dia mengkhitbah, melamar di atas lamaran saudaranya sampai saudaranya mengizinkan. Dalam riwayat yang lain, hatta yadhar, sampai dia meninggalkannya. Maka tidak mengapa insyaallah taala kalau ada tujuan yang baik seperti itu.
Bismillah Pak Ustadz, bagaimana keadaan orang kafir nanti di hari kiamat? Apakah mereka ditimbang juga seperti orang muslim atau bagaimana? Keadaan mereka nanti, wassalam, dari Bojong Mengger. Ulama khilaf tentang keadaan orang kafir pada hari kiamat. Apakah mereka masih ditimbang dulu atau langsung dilempar ke neraka? Pendapat yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka tetap akan ditimbang. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghinaan terhadap mereka. Ya, seakan-akan ingin dikatakan kepada mereka, nih lihat amalan kalian tidak ada apa-apanya. Lihat amalan kalian tidak ada apa-apanya ketika ditimbang, karena dosa yang kalian lakukan itu sangat besar, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas, di antaranya surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dan barang siapa yang ringan timbangannya, ini timbangan kebaikannya ringan, lebih berat keburukannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugi diri-diri mereka, dan mereka di dalam jahanam dalam keadaan kekal. Jelas, kekal di neraka berarti mereka kafir. Baik. Jadi yang benar, amalan orang-orang kafir pun akan ditimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallahu. Mohon dijelaskan kembali mengenai bank muamalat dan bank-bank berlabel syariah serta siapa orang yang menggagasnya. Telah kita jelaskan bahwasannya kebanyakan bank atau mungkin semuanya yang ada di negeri kita yang berlabel syariah, ternyata di dalam transaksinya masih banyak pelanggaran terhadap syariah. Kalau tidak mau dikatakan semuanya. Di antaranya yang bisa kita contohkan adalah sistem bagi hasil yang tidak syar'i. Yakni di antara bentuk pelanggaran yang tidak syar'i tersebut, pembagian bagi hasil dengan menentukan jumlah, bukan persenan. Misalkan kalau Anda menabung 20 juta, maka setiap bulan Anda akan mendapatkan hasil sebesar 2% dari 20 juta. Ini salah. Kalau persenannya diambil dari nominal uangnya. Tetapi persenannya itu harus diambil dari hasil. Misalnya hasil 100, maka kalau mau dikasih 2% dan sesuai kesepakatan tidak mengapa. Walaupun ini sangat kecil sekali. 2% dari hasil. Sehingga kalau hasil banyak, persenannya juga banyak. Artinya hasil dari persenan itu banyak. Kalau sedikit maka sedikit. Demikian pula umumnya orang yang menabung di bank tersebut tidak diajarkan kalau Anda mau bagi hasil, maka Anda juga harus mau menanggung rugi. Mau menanggung hasil yang bagus, keuntungan, maka Anda juga harus menanggung rugi. Tetapi orang yang menabung di situ, yang bagi hasil tidak pernah rugi. Demikian sebaliknya, ketika mereka meminjamkan kepada orang untuk bagi hasil, maka mereka juga tidak mau menanggung kerugian. Oleh karenanya ada jaminan. Dikasih jaminan. Sehingga mereka tidak peduli. Kalau yang meminjam itu, padahal dengan sistem bagi hasil, untung atau rugi, uangnya harus kembali. Kalau tidak, jaminannya mati. Demikian pula dari sisi yang lain, kita tidak tahu. Kalau misalkan kita menabung untuk bagi hasil dan menerima bagi hasil, ini diinvestasikan ke usaha apa? Kemudian siapa yang mengelola uang itu? Mestinya bagi hasil itu antara dua orang, antara pemodal dan pengelola. Tetapi di bank dikasih lagi kepada orang yang ketiga, yang kita tidak ketahui. Mana tahu usahanya ada pelanggaran syariah. Dan yang lebih dikhawatirkan lagi, kalau ternyata uang kita ditaruh di bank lain, kemudian diambil bunganya. Naudzubillah min dzalik. Ini mungkin saja. Ini mungkin saja melihat kondisi mereka yang tidak memahami agama. Dan melihat
Orang-orang yang menggagasnya tidak memahami agama dengan baik dan tidak memahami hukum-hukum syariat di dalam masalah muamalat. Baik, jadi yang namanya bagi hasil itu harus jelas. Ini usaha apa? Kemudian saya sebagai pemodal, misalkan Anda sebagai pengelola. Anda yang mengelola, jangan dikasih lagi uang itu kepada orang lain. Baik. Oleh karena itu, bank syariah seperti yang di Saudi Arabia, bank apa namanya? Lupa namanya. Ar-Rajih, dia punya usaha. Bank Ar-Rajih ini punya pabrik-pabrik besar, punya peternakan besar, punya toko-toko penjualan besar. Nah, orang yang menitipkan barang uangnya untuk bagi hasil, mereka kelola, bukan mereka pinjamkan ke orang lain. Cuman sayangnya kata mereka, kalau di Indonesia bank itu tidak boleh mengelola sendiri. Kalau begitu tidak bisa dikatakan bagi hasil. Iya, sebab itu sudah peraturan katanya, harus diserahkan kepada orang ketiga lagi. Tapi ini diantaranya yang tidak sesuai dengan syariat yang ada pada bank syariah dalam tanda kutip. Baik. Bagaimana cara tentukan jam yang pas dengan tibanya waktu sholat? Karena jam yang satu dengan yang lainnya berbeda. Kalau mau pas, tentukan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, seperti yang sedang kita bahas dalam permasalahan fikih. Ini pada ba'da maghrib tadi malam juga kita bahas secara ringkas. Waktu zuhur itu apabila matahari telah tergelincir, yakni telah bergerak dari tengah menuju barat, itu waktu zuhur. Kemudian apabila bayangan seseorang sudah sama dengan benda tersebut, maka itulah waktu asar. Sampai matahari menguning. Ini waktu yang diperintahkan. Adapun waktu setelah itu sampai matahari terbenam, ini waktu yang darurat. Boleh juga dilakukan sholat asar pada waktu itu ketika ada udzur. Ketika matahari sudah terbenam, itulah waktu sholat maghrib. Sampai hilang cahaya merah atau cahaya putih yang ada di langit, yang ada di ufuk barat dari sisa cahaya matahari sebelumnya. Maka kalau sudah hilang, itulah waktu isya. Waktu isya sampai tengah malam. Kemudian apabila telah terbit fajar, itulah waktu subuh. Ini 5 waktu. Kalau mau tepat, jangan lihat jam. Lihat tanda-tanda tersebut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh menjadi pemain sepak bola? Dan apakah gajinya juga halal? Asalnya itu adalah suatu yang mubah, suatu yang halal. Tetapi kalau di situ ada perbuatan yang haram, seperti menyanyiakan salat gara-gara latihan sepak bola, bahkan membuat ribuan orang demi menonton sepak bola sampai menyanyiakan salat, maka kita nasihatkan jangan kerja yang seperti ini. Masih banyak yang halal insyaallah taala. Walaupun kita katakan ini halal, tetapi yang kita saksikan banyak melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik cari kerja yang lain. Baik. Ustaz, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa yang banyak dikerjakan oleh ibu yang sedang hamil? Sepanjang yang kita ketahui tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan khusus. Sama dengan ibu yang lainnya, hendaklah dia tetap salat 5 waktu. Kalau mampu berpuasa, maka berpuasa. Kalau tidak mampu atau khawatir, mampu tapi khawatir, jangan sampai mengganggu kehamilan, maka boleh berbuka, boleh tidak puasa, nanti diqadha. Dan lakukan ibadah seperti biasanya. Dan tentunya dalam keadaan seperti ini,
hendaklah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Baik. ISS. Apakah mungkin keimanan bisa terbentuk di Indonesia yang berpancasila? Keimanan itu terbentuk dengan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu tersebut. Tidak ada hubungannya dengan Pancasila. Apabila seorang menuntut ilmu agama dan dia amalkan ilmunya dan dia yakini dengan hatinya serta dia amalkan dengan anggota tubuhnya, maka itulah yang akan membentuk keimanan seseorang. Demikian pula bergaul dengan orang-orang yang saleh, menghindari lingkungan yang buruk, ini yang akan menentukan keimanan seseorang. Iya. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya beternak ayam bangkok dan cemani yang sering dipakai maksiat oleh yang membeli? Jazakallahu khair. Edi Bulak Lega, Karangkamiri. Jazakallahu khair. Kalau orang yang membeli sudah jelas dia mau gunakan untuk maksiat, seperti untuk adu ayam, maka jangan dikasih. Kalau sudah jelas dia akan gunakan untuk itu. Tapi kalau belum jelas dia akan gunakan untuk apa, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa insyaallah taala. Sebab itu sudah tanggung jawab dia. Tapi kalau sudah jelas ini orang terkenal tukang sabung ayam, maka jangan dijual kepadanya. Sebab itu adalah bentuk pertolongan kepadanya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, tapi maaf ya, kalau Laskar Jihad itu nama orang apa nama golongan? Laskar Jihad apa ini maksudnya? Laskar Jihad kan banyak. Itu mungkin nama kelompok. Adapun dulu Ahlus Sunnah wal Jamaah punya Laskar Jihad, itu adalah masa lalu. Itu adalah masa lalu ketika berjihad di Ambon, membela kaum muslimin yang dizolimi oleh orang-orang kafir. Dan telah dimaklumi, Laskar Jihad yang ini, yang dibentuk oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu, ada berbagai macam kesalahan, dan alhamdulillah mereka telah bertobat darinya. Mereka telah bertobat darinya. Maka sangat jelek kalau kita mengaku Ahlus Sunnah masih mengungkit-ungkit kesalahan saudara kita di masa lalu, ya, seperti adanya demonstrasi dan sebagainya. Ini sangat jelek. Dalam keadaan kita tahu mereka sudah bertobat. Ini sangat jelek sekali sebagian orang-orang yang juga mengaku Ahlus Sunnah masih mengungkit-ungkit kesalahan saudaranya di masa lalu, dan mereka telah tahu saudaranya telah bertobat. Maka kalau dimaksud dengan Laskar Jihad yang ini, maka itu adalah masa lalu. Adapun sekarang banyak juga yang membuat Laskar Jihad, maka kita lihat apakah jihadnya sesuai syariat ataukah bertentangan dengan syariat. Baik. Bagaimana sikap yang baik apabila kita mendakwahi atau memberikan ceramah kepada kaum ibu yang belum mengerti hukum hijab, yang kebiasaan kajian di masyarakat umum, termasuk ibu-ibu selalu terbuka antara ustadz dan ibu-ibu, sementara kita mau mengisi kajian baru pertama kalinya. Kalau mereka belum paham dan kita tidak bisa masuk mendakwahi mereka kalau diharuskan berhijab, maka tidak mengapa insyaallah taala. Sebab menyampaikan tauhid dan mengingatkan mereka dari bahaya kesyirikan, demikian pula bahaya kebid'ahan, itu
kemaslahatannya lebih besar dan menolak kemudaratan yang lebih besar. Dan dalam syariat, apabila ada dua mudarat, maka tentunya diambil mudarat yang lebih ringan. Kalau kita tidak sampaikan kepada mereka, kapan mereka tahu kesyirikan? Kapan mereka tahu bid'ah? Kapan mereka tahu kalau wajib berhijab antara laki-laki dan wanita, terutama di majelis-majelis, lebih khusus lagi majelis ilmu. Kalau kita tidak pernah menyampaikan kepada mereka, kapan mereka tahu? Maka kalau kita tinggalkan, mudaratnya lebih besar, wallahu alam. Tapi tentunya jangan terus-terus seperti itu, harus diajarkan. Kalau mereka sudah paham, baru kemudian dihijab, wallahu alam. Pak Ustadz, mau tanya apakah dianjurkan sholat sunnah sebelum Jumat? M. Agni Syafiq Al-Faruq. Sholat sunnah sebelum Jumat adalah sholat sunnah mutlak. Ini sholat sunnah 2 rakaat, kemudian tambah lagi 2 rakaat, kemudian tambah lagi 2 rakaat, terus semampunya boleh dilakukan sampai imam datang atau sampai khotib datang. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata' min at-tuhri wa yaddahinu min dahni aw yamassa min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriq baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersuci dengan sebaik-baiknya bersuci, kemudian dia memakai wangi-wangian, kemudian dia keluar menuju masjid dan dia tidak memisah antara dua orang yang sedang duduk, tidak dia pisah. Kemudian dia salat ma kutiba lahu, semampunya. Salat terus semampunya. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia diam apabila imam sudah mulai berbicara. Yakni kalau imam sudah naik mimbar, dia selesaikan salatnya, kemudian dia dengarkan khutbah imam. Maka akan diampuni dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat sebelumnya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz tanya, apakah ngakikah bisa dilakukan ketika bayi masih dalam kandungan atau ketika ruh sudah ditiupkan dalam kandungan? Karena ada di kampungku yang membolehkannya, katanya ada dalam kitab. Gimana Ustaz yang sebenarnya? Itu tidak benar. Yang sebenarnya akikah itu dilakukan pada hari ke-7. Disembelih dan dicukur rambutnya pada hari ke-7. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma fihi wa yuhlaqu ra'suhu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Ini menunjukkan akikah itu sangat ditekankan karena anak itu disamakan dengan barang gadaian. Lepas dia dari gadaian dengan akikahnya. Kata beliau, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Disembeli pada hari yang ke-7, diberi nama pada hari tersebut dan juga dicukur rambutnya. Jelas. Bukan ketika dia masih dalam kandungan. Kecuali, seperti yang dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalau dia keguguran atau dia meninggal pada waktu setelah memasuki 4 bulan dalam kandungan ibunya, sudah ditiupkan ruhnya, maka walaupun dia sudah meninggal dunia, dia tetap diakikahi. Tapi kalau dia masih hidup, maka tunggu sampai lahir hari ke-7. Demikian yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu hari ke-7, maka kapan saja kalau sudah mampu baru dilakukan. Saya bismillah, anak sekeluarga berterima kasih atas ziarah Ustadz ke rumah anak, atas tausiahnya. Apabila ada yang kurang dalam penyambutannya, anak mohon maaf. Dari Abu Yusin Cilongkrang, Wanerjah. Sama-sama Pak
Yusin, kita juga berterima kasih jazakumullah khair atas sambutan ikhwan yang ada di Wanareja. Insyaallah taala kita bisa lanjutkan pada kesempatan yang lain. Baik. Dan hari ini kita tunggu kedatangannya di Banjar. Ya. Kita tunggu ikhwan dari Wanareja dan Majenang sekitarnya yang dekat dengan Banjar untuk ta'lim di sana ba'da zuhur insyaallah taala. Baik. Bismillah, apa hukumnya jual beli jangkrik? Tidak mengapa insyaallah taala, jangkrik boleh dimakan. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Jazakumullahu khairan katsira, dan insyaallah para pendengar Radio Da'wah Salafiyah, kita akan bertemu kembali di waktu dan di jam yang sama besok pagi hari, dan insyaallah bagi antum semua para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang berkeinginan untuk mendengarkan siaran ulangnya, insyaallah nanti sore akan diputar ulang kajian yang barusan kita dengarkan bersama. Kemudian ikhwan fillah para pendengar Radio Da'wah Salafiyah, kami sampaikan pula bahwasanya pada hari sekarang ada kajian ilmiah Islamiyah di Masjid Purbalingga bersama Ustaz Lukman Babduh. Kemudian yang kedua untuk para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang di sekitar Banjarsari, bahwasanya pada hari sekarang pula ada kajian ilmiah Islamiyah bersama Ustaz Abu Abdullah Sufyan di Banjar Patroman ya. Demikian pengumuman dari kami. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.